dan penggerak bidang pendidikan. Waktu Bapak ada 10 menit ya Pak ya? Terima kasih Bu Tantri, Bu Direktur dan teman-teman semua, Pak Direktur, narasumber dan sebagainya. Minta maaf saya akan cepat aja soalnya berapa menit? 10 menit ya? Oke. Mudah-mudahan ini slide yang paling baru, saya ada 2 slide sebenarnya. Tapi to the point aja, saya akan banyak skip. Ini ada 40 slide, jadi terlalu banyak, jadi banyak skip. Dan saya akan fokus pada masalah tadi ada kata-kata transformasi digital, ke arah infrastruktur. Jadi akan fokus ke arah situ. Ini loncat. Nah ini stop dulu, back dulu. Bangsa ini cukup keren banget. Ini kalau kita lihat, ini saya googling, kata kuncinya adalah wajan bolik. Dan kalau kita search dari atas sampai bawah, hasil dari googling itu semua adalah karya bangsa Indonesia. Jadi di sisi internet kita keren banget sih sebenarnya. Kita punya solusi untuk mencari solusi untuk black spot. Dan ini Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang rakyatnya bisa bikin solusi buat blank spot. Akibatnya kita dapat award sih. Coba next saja. Next. Nah, itu dapat award sih akhirnya. Gitu, tahun 2020. Jadi 2 tahun yang lalu kita dapat award. Next lagi. Ini adalah kegiatan saya. Saya aktif di YouTube, di e-learning dan sebagainya. Ada LMS Ono Center, ada 60.000 orang. Ini free semua ya, ini yang saya omongin free, nggak ada duitnya semuanya. Ini amal ibadah semuanya. Terus open course kita ada 9.000 orang mahasiswa, free juga. Open course ITTS itu free, gratis, 9.000 orang. Next lagi. Balik lagi sekali lagi dikit. Stop. Itu ada lingkarannya, itu kebetulan Ono Center, LMS Ono Center. Kita pakai LMS Ono Center untuk ngasih workshop buat guru-guru sih. Ribuan guru yang sudah kasih workshop free. Jadi ini silahkan dipakai, bahkan saya berharap dari Diknas atau Lemhanas atau apapun silahkan di copy gratis. Bayarnya gampang, bayarnya habis sholat tolong doain aja, udah itu aja bayarannya. Next lagi. Back sekali. Ini buat ngasih tahu gambaran tentang kualitas. Karena saya selama ini mengadakan free e-learning dan sebagainya. Kualitasnya mengerikan banget. Dari 9.000 orang di kuliah cyber security hanya 98 orang yang lulus, jadi 1%. Komputer network hanya 90-an orang lulus, lagi 1%. Sistem operasi hanya 52 orang, kurang dari 1%. Data engineering, data science hanya 28 orang dari 9.000 orang, jadi kurang dari 0,5% yang bisa lulus. Padahal ini free dan semuanya diterangin habis-habisan, semua ilmunya dilepas, semuanya gratis. 1%, 0,5% yang bisa lulus. Ini minta maaf aja Pak, saya kemarin di aparat juga saya kasih training cyber security. 120 orang yang lulus cuma 3 orang. Info aja di Pejaten. Jadi kondisinya minta maaf parah sih. Ya itu tantangan bukan buat Anda barangkali buat kita sebagai dosen atau guru, ya tantangannya ya bagaimana bikin supaya input 100%, output 100%. Jangan input 100%, output 1% kan keterlaluan banget gitu ya. Itu ya tantangan buat kita lah. Oke, next lagi. Saya banyak eksperimen di open course. Ini open course ITTS ACD. Saya pakai buat eksperimen, kita bikin free, 9.000 orang bisa masuk. Dan kemudian kita buka buat siswa SMA, SMK, tidak usah jadi mahasiswa. Silahkan ngerjain open course. Kalau bisa lulus dapat sertifikat gratis. Kalau mau register ke ITTS, langsung itu kuliah, langsung transfer jadi kredit S1. Tidak perlu lagi ambil kuliahnya lagi. Jadi kita bikin bebas aja kampusnya gitu. Jadi ini mudah-mudahan kita nggak melanggar hukum ya. Ini ada Pak Hamid, mudah-mudahan saya nggak melanggar hukum Pak Hamid. Ini ya saya lagi rada kacau ini Pak Hamid, minta maaf ini Pak Hamid ya. Ya ini ya begitu dah ya. Terus pungut biayanya nggak melanggar hukum. Iya kita gratis sih, jadi ya gitu deh. Lanjut ini banyak sih, kita eksperimen banyak banget. Intinya solusinya ada PPT, People Process Technology. Saya akan banyak fokus di teknologi barangkali buat ngasih lihat teknologi yang saya bawa di sini sebenarnya. Ini selagi operasional teknologinya, gimana caranya kita bisa ngasih ilmu tanpa tadi kita punya banyak masalah di sinyal, pulsa dan sebagainya. Ini
tekniknya sebenarnya sederhana aja supaya bisa pinter, internetnya dikopiin aja ke komputer atau server ini server nih Bapak Ibu, server harganya kalau bekas 2 juta sih, kalau baru ya 4 jutaan lah kira-kira. Cuman kemarin saya di SMK Negeri 2 Padang Panjang kaget sendiri akhirnya. Kemarin buat UNBK servernya ada berapa? Ada 6 Pak. Satu server harganya 50 juta. Halah, terus dipakainya berapa kali? Ya sekali setahun. Keren. Memang Republik ini keren banget. Jadi dikasih server keren-keren di sekolah-sekolah buat UNBK, buat ANBK, harganya 50 juta satunya, ada 6 biji satu sekolah dan dipakainya cukup 1 kali 1 tahun untuk ANBK aja. Panjang. Hampir semua sekolah Pak, jangan khawatir. Saya sampling aja, tapi hampir semua sekolah kayak gitu. Dan yang paling keren, saya kemarin harus bayarin server itu buat anak saya ujian SMA. Satu orang tua murid sekitar 300.000 dan saya tahu server itu dipakai hanya 1 tahun sekali. Padahal server kalau bisa nyalakan 24 jam, semua ilmu bisa dikopiin, nyala 24 jam, kita nggak perlu internet sih sebenarnya. Nggak perlu bayar pulsa, nggak perlu ngeluarin uang berapa tadi Pak? 1, sekian triliun tadi ya. Oke, lanjut. Ini jadi kemarin saya kaget banget, saya di Padang, saya roadshow gratis nih Pak, nggak dibayar. Ke Padang ketemu sama guru-guru SMP dan ternyata saya tanya, Bapak Ibu guru sudah baca keputusan menteri yang nomor ini nggak 2018? Ternyata belum pernah baca. Konsekuensi yang terjadi adalah pelajaran informatika nggak ada di SMP, di Sumatera Barat nggak ada. Kaget, oh ada Pak keputusan menteri, oh ya 2018 itu 4 tahun yang lalu, nggak pernah baca. Nggak, ya udah bagus, lanjut. Lanjut lagi, ini contoh aja berapa mata pelajaran. Jadi pas guru-guru diajar kasih tahu, oh saya harus ngajar informatika ya. Itu Office ya? Bukan hanya Office, harus belajar computational thinking. Apa thinking tepatnya? Enggak, udah bingung lah. Jadi istilahnya pun pada bengong gitu ya. Ya udah next aja. Jadi banyak blanknya. Sekarang kita saran buat teman-teman di Lemhanas, bikin checklist sederhana aja lah. Contoh, ini ya. Contoh checklist gini Pak. Pemerintah sudah berbaik hati ngasih dana BOS. Keren banget, dana BOS gede banget. Contoh, tolong dicek listrik sekolah berapa watt. Gitu ya. Kebanyakan listrik sekolah 900 watt. Komputernya ada 80 biji. Nyambung nggak? Gitu. Ini kejadian di lapangan benar-benar kayak gitu. Jadi pemerintah ngasih dana BOS, udah gitu listriknya 900 watt. Komputernya ada 80, ditanya lagi nanti komputernya ada di mana? Ada Pak di sekolah, di gudangnya sekolah ada. Jangan khawatir. Jadi kalau di audit ada, gitu. Nanti tanya lagi, gurunya ada nggak? Belum ada. Gitu dah. Ini asli. Kemarin saya tuh jalan tuh, mereka kasih masukan Pak. Nanti ngomong suruh cek dana BOS aja dah, paling minimal listriknya berapa gitu-gitulah ya. Dah. Terus tadi server UNBK harganya berapa, dipakainya berapa kali setahun gitu kan, mengerikan. Keren, dana Republik ini keren banget lah, kaya raya, serba ada tapi nggak dipakai. Lanjut, sekarang kita lihat kondisi sinyal. Kalau Bapak Ibu ini kalau lihat peta, ini Bapak Ibu bisa lihat di nperf di internet. Kalau lihat peta, kondisi sinyal kita, itu betul Indonesia bagian barat yang namanya Jawa Bali, bagus. Tapi itu hanya utara ya, kalau selatan parah sih. Kalau yang lain Sumatera, Kalimantan, apalagi Irian ya alhamdulillah sinyalnya nggak ada. Konsekuensinya kita harus mikir bagaimana solusinya dengan daerah yang nggak ada sinyal. Ya udah jangan pakai internet. Dibikinnya tidak pakai internet, ini tidak pakai internet nih server. Bapak Ibu bisa akses sekarang kalau ada laptop bisa akses wifi-nya namanya titik. Cuman 1 huruf titik masuk, nanti masuk ke sini tapi alamatnya bukan pakai nama ya, pakai nomor 192.168.882/ gitu dah, nggak manusiawi. Tapi di sini ada perpustakaannya, ada sekitar 500 giga, ada buku sekolah. Ini minta maaf Pak Hamid, saya colong dari Dignas. Buku sekolah SD, SMP, SMA, SMK saya colong, saya taruh dan saya sebarkan sekolah-sekolah gratis. Bayarnya pakai doa semua. Ini bisa diakses. Ini next saja, ini ngasih lihat aja. Ini kondisi sinyalnya di Jawa seperti ini. Sebetulnya Jawa Selatan atau daerah Banten, daerah Jawa Timur parah sih sebenarnya. Next lagi, ini 5G kita. 5G kita ada di beberapa kota aja.
kalah dengan Thailand sama Malaysia, Singapura lah, kira-kira kayak gitu. 5G kita PHP banget. Next lagi. Nah ini kalau kita cari di Google dengan kata kunci sekolah online gitu, naik pohon, nah banyak foto-fotonya keren banget. Jadi kalau sekolah mau online harus di atas pohon ternyata di Republik ini. Next lagi. Next lagi. Ya sekarang kita lihat beberapa kehebatan bangsa ini dan mudah-mudahan ini bisa diadopsi di. 2 menit nih, Pak. Ya siap. Internet offline. Internet offline. Next. Bisa nyambung, Pak. Next. Back dulu. Ini ngasih tahu aja bahwa bangsa kita adalah bangsa di dunia yang bisa bikin mengoperasikan BTS seluler di desa selama 7 tahun tidak mati di desa. Di dunia nggak ada yang sanggup. Dan kita adalah contohnya. Kata kuncinya kalau mau cari di internet namanya Open BTS Papua. Kita jadi contoh. Jadi kalau mereka dia contoh, kita sih sebenarnya. Next. Oke, ini teman-teman Pak Isan, sama Pak Nielsen, dia menyambungkan Manado ke Ternate sama Manado ke Sangieta Laut. Kalau tahu jaraknya 300 km dan teman-teman Telkom tidak bisa bikin itu. Ini rakyat yang bikin. Next lagi, ini peralatan radio yang dipasang sama teman-teman. Ini ada di 3 lokasi yang berbeda. Yang paling kanan di apa sih? Yang di Manado di tempat turis. Yang tengah itu relaynya. Di antara Manado Ternate itu relaynya tengah, semua listriknya pakai solar panel dan sebagainya. Ini kita bikin sendiri semua ya. Kecepatannya sekitar 300 Mbps, lebih cepat daripada 5G Bapak Ibu hari ini. Next. Ini Awinet di Banten, teman-teman. Awinet itu karena mereka awalnya bikin internetnya pakai pipa bambu, makanya dikasih nama Awinet. Ini sambungannya mereka. Next. Ini gambar yang tengah itu Abah Ugi dari kayak Banten Selatan gitu, kelihatan tradisional banget dan mereka bikin sambungan internet di sana nggak ada sinyal sama sekali. Mereka bikin sambungan internet sendiri, mereka bikin TV digital sendiri, semuanya sendiri. Udah keren banget. Dan ini akhirnya jadi contoh buat teman-teman di dunia juga sih. Next lagi. Ini mereka desanya namanya Cipta Gelar, itu tadi Pak Abah Ugi. Mereka menggelar fiber optik di desa. Hari ini banyak desa-desa menggelar sendiri fiber optik karena mereka kalau mengandalkan operator sakit hati, ya udah gelar sendiri. Karena harga fiber optik per meternya Rp800 per meter. Ya udah tarik aja sendiri. Jadi anak-anak mah gila semua, tarik aja sendiri semua fiber, tarik. Kecepatannya cuma 1 Gbps sih Pak. Next. Iya Pak. Iya. 1 giga ya kali mungkin Lemhanas kalah sih cepatnya. Maaf. Tidak maksud merendahkan. Ini Doni Tambas di Sukabumi narik fiber optik itu kelihatan yang hitam digulung itu kabel fiber. Next. Kalau ini teman-teman dari Salmanet di Kawali, Garut, Tasik juga narik fiber optik. Next lagi. Sekarang internet offline seperti apa? Next. Konsepnya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada di depan ini, yang sebelah kiri aja yang saya operasikan sekarang ada di sebelah kiri. Ini servernya. Kemudian ini ada sambungan ke internetnya, saya pakai Orbit nih sekarang, kecepatan Telkom lah biasa. Yang sebelah kanan nggak di next lagi. Bapak Ibu bisa akses, ini bentuknya kayak gini. Kalau diakses itu kelihatan ada tulisan kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu bentuknya buat tryout. Karena kita nggak berani, sebenarnya gampang sih kalau mau buat e-learning sebenarnya gampang. Cuman yang paling kerasa buat anak-anak siswa tryout supaya ujiannya bisa lulus. Jadi kita kasih tryout free, gratis. Next lagi, teknik ini kita pakai di Tangerang Selatan juga. Jadi teman-teman di Tangerang Selatan, mereka punya website namanya tangselbelajar.tangerangselatankota.go.id/moodle. Ini dari SD kelas 1 sampai kelas 12, SMA, SMK bisa free tryout supaya bisa free, benar-benar free, tidak pakai pulsa. Mereka kebetulan Dinas Kominfo-nya agak gila juga, disambungkan bikin wifi hotspot free di kelurahan kecamatan di Tangsel sama sekolah-sekolah. Jadi mereka bisa pakai wifi free tadi, masuk ke Tangsel free ini juga. Di dalam sini juga ada perpustakaan digital, bisa download buku-bukunya free semuanya free. Jadi kalau mau dicontoh silahkan ngobrol sama teman-teman di Tangsel tadi, bisa dilihat makhluknya. Kalau mau dilihat jarak jauh juga bisa sih, pakai web kelihatan juga sih. Oke, next lagi.
Ini kalau mau try out bentuknya kayak gini. Soalnya belum banyak soalnya. PR paling besar adalah bikin soal, bikin materi sih sebenarnya. Next lagi. Buku-bukunya kira-kira kalau mau diakses perpustakaan digitalnya seperti ini, tinggal diklik aja bisa diakses. Bentuknya file PDF, bisa di-download, klik lagi. Ini file PDF-nya. Klik lagi. Silahkan. Nah, ini file PDF-nya bisa diambil. Ini minta maaf Pak Hamid, ini saya nyolong dari Diknas, kemudian disebarkan free. Ini kasih tahu dulu supaya nggak dimarahin sama Pak Hamid dan teman-teman di Diknas ini. Oh no, nyolong sih. Next. Selain ini juga kita Wikipedia itu bisa kita buat offline juga. Ini Wikipedia offline. Jadi Wikipedia bisa offline. Jadi sarannya guru-guru atau peneliti segala macam silakan nulis di Wikipedia karena Wikipedia itu bisa di offline kan. Kalau di offline-nya bentuknya kayak gini, kita klik aja next. Nah, ini tentang bulu tangkis, next lagi. Ini tentang Pak Jokowi juga ada di Wikipedia. Tentang Lemhanas kayaknya belum ada sih. Ada ya di Wikipedia benernya ada, cuman yang di offline-nya kayaknya dikurang-kurangin soalnya mereka menghemat space. Next lagi. Perlu dicatat bahwa tidak banyak negara di dunia yang rakyatnya mampu membuat jaringan internet sendiri dalam skala besar dan masif. Indonesia jadi contoh, tidak banyak desa di dunia yang punya fiber optik. Indonesia bisa dan cukup banyak desa yang punya fiber optik. Dan Indonesia sering jadi contoh dunia untuk pertemuan. Saya sering di internasional kayak gitu. Pas mereka ngomong kita nyambungin 2 desa. Kalau kita ngomong kan kita nyambungin 1000 desa. Kayak gitu, stres sedunia tuh kalau kita ngomong tuh stres semua sih sebenarnya, asli. Benar, kita tuh hebat sih sebenarnya. Cuma nggak dipakai gitu loh. Dipakai sama rakyat. Next. Abis ya udah cukup lah. Abis. Terima kasih banyak Bu Tantri, balikan lagi. Terima kasih. Cuma nggak dipakai. Terima kasih Pak Ono. Bingung juga ya. Apa? Ini yang mungkin kita sebut dengan konsep kemandirian ya, itu mesti ditularkan sebenarnya Pak, tapi juga barangkali bagus kalau kita buat kayak triple helix itu kerja sama BRIN, kerja sama Kominfo, sama Dikbud, jadi nggak cuma 2 desa Banten, Tangerang Pak bisa. Ya. Kami kemarin ke Longan IKN Longan Pari itu sangat jauh sekali dan sangat bisa nggak mungkin tercover, jadi masa Bapak mau ke sana juga bikin tarik? Oh siap. Optik, Pak. Siap. Mesti Pasukannya ada, Bu. mungkin ya. Baik, selanjutnya untuk menanggap ke